Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya kalimat alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan seluruh kesehatan kita. Karena rasa syukur itu, Allah tambah lagi nikmatnya. Allah beri kita hidayah yang sering disebut sehat wal afiat. Allah lindungi kita dari maksiat, Allah jaga kita dari dosa. Kemudian yang kedua kalinya, salawat beserta salam kita hadiahkan dengan penuh rasa cinta, rasa kerinduan. Semoga salawat kita Allah terima dan kelak Rasul mau mengakui kita sebagai umatnya dan kita diberikan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tema kajian malam ini, insyaallah kita akan membahas sedikit tentang SAR, sehat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dibahas di dalam SAR ini? Yang pertama, seberapa sering Rasulullah sakit dan apa yang Rasul lakukan ketika Rasul sehat, dan apa yang dilakukan ketika para sahabat sakit. Insyaallah ta'ala mungkin tidak banyak yang akan kita bahas, tetapi ada beberapa hal, semoga ini bisa menjadi bekal kita, baik yang masih sehat ataupun yang sedang sakit. Ketika kita sholat, lama kita sholat, belasan tahun kita sholat, puluhan tahun kita sholat, lama kita sholat, tetapi masih sakit. Sakit tak kunjung sembuh. Banyak majelis kita hadiri, banyak kajian kita ikuti, ratusan ustadz nasihat sudah kita dengar, tapi tak kunjung juga sholat itu menjadi khusyuk. Banyak Al-Quran ayat yang sudah kita khatamkan, hadis yang kita hafal, tetapi sholat itu tak mampu memberikan manfaat dalam hati. Susah mengontrol emosi. Masih muda lisan ini untuk menggibah, masih muda akal ini untuk berprasangka buruk. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala sedikit banyaknya kita akan sama-sama belajar untuk melihat di mana kurang tepatnya kita. Salat tak memberikan faedah, bukan tak memberikan sama sekali. Secara fikih sah, secara pahala dapat, secara kewajiban gugur. Tetapi kenapa fadilah yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Katanya disebutkan dalam Al-Qur'an itu salat bisa mencegah dari keji dan mungkar. Tapi pertanyaannya, setelah salat kenapa kita masih bisa gibah, masih bisa dusta? Habis salat kita masih bisa marah-marah, habis salat kita masih bisa prasangka buruk. Lama kita salat tak khusyuk-khusyuk. Di mana salahnya? Kalau kata Imam Al-Ghazali mengatakan makanan hati itu adalah ilmu, berapa banyak ilmu yang kita makan? Berapa banyak ustadz yang mulai dari tidak terkenal sampai ustadz kondang, dari Habib yang biasa sampai Habib yang luar biasa, sudah kita dengarkan nasihatnya. Sirah-sirah Nabi Muhammad SAW kita khatamkan, kisah-kisah para sahabat kita khatamkan, tetapi hati tak kunjung juga khusyuk. Maka insyaallah ta'ala kita akan sama-sama belajar di sini. Tak ada yang lebih hebat. Mungkin yang di bawah itu jauh lebih hebat daripada yang duduk di atas ini.
Karena setiap biji ketika direndam dalam air, maka yang berisi itu adalah yang di bawah, bukan yang di atas. Yang ditanam adalah yang di bawah, bukan yang di atas. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin saya berdiri untuk menuliskan beberapa hal. Di sini cukup kelihatan? Ada mic-nya yang untuk berdiri. Masya Allah. Baik. Oh gini. Ya. Siap. Izin. Bismillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, SAR, sehat ala Rasulullah. S yang pertama adalah salat. Yang kedua, A-nya adalah Al-Qur'an. R-nya adalah ramuan atau rempah. Sehatnya Rasulullah SAW itu mencangkup segalanya. Amalan langit dilakukan, amalan fisik dilakukan, makanan dan minuman pun dilakukan. Kalau kita bahas secara keseluruhan, insya Allah nggak akan selesai. Tapi insya Allah malam ini kita akan bahas satu, yaitu tentang salat. Karena kita akan dihisab kelak, yang pertama dipertanyakan adalah salat kita. Pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir adalah salat. Puncak penghambaan kepada Allah seorang hamba adalah sujud. Sujud hanya dilakukan dalam salat. Baik dan buruknya kita tergantung bagaimana salat kita. Yang pertama, surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat yang ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kita disuruh menelaah, suruh memahami apa-apa yang sudah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Setelah ditelaah suruh apa? Disuruh salat, wa aqimis shalah. Kalimatnya salat, as-shalah. As-salah, disuruh dirikan salat. Dalam tafsir, bahasa tafsir Al-Quran, as-salah itu bermakna salatnya cuma satu, atau disebut dengan salat sunnah. Tapi kalau salat wajib di dalam bahasa Al-Quran disebutkan jamak, yang waktunya sudah ditentukan. As-salawat, hafidhu ala salawati wa salawatil wusta. Yang disuruh memelihara itu adalah salat wajib. Memelihara itu dengan apa? Pengertian kita, salat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban sesuai dengan fikih. Padahal yang paling intinya adalah bagaimana salat itu bisa menghidupkan hati kita yang mati. Bagaimana salat itu bisa melembutkan hati kita yang keras. Bagaimana salat itu bisa menyehatkan hati kita yang sakit dan bisa membuat segar manfaat hati kita yang hidup. Insyaallah taala semua yang hadir di sini hatinya semua sehat. Karena hanya orang-orang berjamaah yang mau salat berjamaah di masjid yang hatinya sehat. Salah satu indikasi yang merindukan salat. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat ini kita mendengar dan kita semua hafal. Dalam Al-Qur'an ada satu kalimat yang menjadi pegangan kita bersama, yaitu kalimatnya wasta'inu
bis sabri was salah. Disuruh sabar dulu baru salat. Makna sabar itu apa Bapak-bapak? Bahasa muda. Bahasa mudanya sabar itu apa? Bahasa mudanya sabar itu adalah BI. BI itu bukan Bank Indonesia. BI itu adalah bergerak istiqomah. Artinya sabar itu bukan diam menunggu, tidak, tapi terus melakukan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Wasta'inu, kalimatnya itu adalah fi'lul amri, disuruh, perintah, minta tolonglah dengan sabar. Artinya tetap kerjakan dengan yang baik itu. Wassalah, lekatkan dia supaya cepat dapatnya. Waw ma'iyah itu supaya cepat dapatnya pertolongan datang itu dengan sholat. Wassalah. Dari sini kita bisa ngambil bahwasanya untuk dapat khusyuk itu gimana caranya Bapak-bapak? Cara khusyuk itu gimana caranya? Cara paling mudah khusyuk. Ada yang mau coba untuk jawab? Kalau betul jawabannya insyaallah ada hadiahnya. Ada yang mau coba jawab? Cara khusyuk paling mudah. Istiqomah, hampir betul. Ada lagi yang lebih tepatnya? Memahami dengan yang dibaca. Belum. Gimana? Kita sholat orang Ihsan. Oh, ihsan. Itu terlalu tinggi, dan itu membutuhkan teori yang harus kita fahami, yang paling mudah dikerjakan oleh siapapun, bahkan sama orang yang belum faham dia dengan bahasa Arab, belum pernah dia ngaji tentang tauhid. Insya Allah kalau dia mau melakukan ini dengan cara ini, dia akan mendapatkan khusyuk dan akan merubah kehidupannya. Ikhlas, merasa diawasi tadi belum? Ikhlas belum. Merasa diawasi belum. Berarti tadi belum nggak nyimak, belum nyimak tadi, belum nggak. Wasta'inu bis sabri was shalah. Cara mudah untuk khusyuk adalah dengan salat. Kalimatnya jelas, wasta'inu, mintalah tolong. Kita khusyuk itu minta tolong ke siapa? Ke Allah. Dengan cara apa kata Allah? Sabar dan sholat. Berarti untuk mendapatkan khusyuk itu dengan sholat. Khusyuk yang dimaksud dalam sholat wajibnya yang 5 waktu itu pelihara, hafidhu, jaga dan peliharalah dalam keadaan hidup. Berarti dengan sholat. Sholat apa yang dimaksud? Sholat sunnah. Mulai dari sholat tahajud yang Allah berikan fadilahnya, Masya Allah, tak semua orang mampu, dan tak semua orang Allah berikan rezekinya. Tak mampu dia sholat duha, sholat witir. Tak mampu dia sholat witir, rakaataini qabla fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Masih kelewat, Allah masih berikan kesempatan sholat yang pahalanya setara dengan haji dan umrah. Sholat syuruk. Belum mampu juga, masih ketinggalan, Allah masih berikan sholat duha, dan Allah masih berikan sholat rawatib pendamping sholat wajib itu sampai malam. Lantas dengan alasan apa lagi kita nggak bisa khusyuk? Bukankah orang yang mahir masak itu dengan terus dia latihan masak? Bukankah orang yang mahir dengan sesuatu dia terus latihan? Maka cara mudah untuk khusyuk itu adalah dengan memperbanyak sholat sunnah. Maka dari sini kita akan bisa ambil, rindui waktu sholatmu. Allah akan tambahkan iman dan takwa dalam dadamu. Perbaiki gerakan sholatmu, Allah akan sehatkan jasadmu. Perbaiki waktu sholatmu, Allah akan perbaiki kehidupan. Ada 3 yang bisa kita ambil. Yang pertama apa? Rindui waktu sholat. Harus dengan perasaan dulu, bukan wajib, tetapi kita yang butuh. Sebagai bentuk jujurnya kebutuhan kita, hadirkan rasa rindu untuk sholat itu. Setelah jujur kita rindu, Allah akan tambahkan tuh namanya iman dan takwa.
kuatnya iman kita kepada Allah. Takwa itu apa? Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan. Bagaimana mungkin Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kalau kita membicarakan aib seseorang itu bukankah sama kita dengan makan daging bangkai manusia, saudara kita? Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan kalau kita enggak dengan takwa? Bagaimana mungkin seruan Allah sebagaimana Allah menyerukan kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malus salihah. Wahai Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah soleh. Enggak mungkin Allah menyuruh Rasul untuk beramal soleh, bukan maksudnya itu. Ayat ini untuk memberikan gambaran kepada kaum muslimin, kalau yang makan yang baik, dia pasti akan beramal soleh. Allah memberikan kalimat yang sama dalam surah Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Sama kalimatnya, suruh makan yang thayyib. Orang Islam itu tak pernah disuruh makan yang halal, tapi suruh makan yang thayyib kalimatnya. Yang halal belum tentu thayyib, tapi kalau thayyib sudah pasti halal. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas. Umum. An-nas itu mau dia beriman, mau dia enggak, mau dia mengakui Allah sebagai Tuhannya atau enggak, dia tetap manusia. An-nas, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halal dulu disebutkan kalimatnya. Standarnya manusia biasa, kalau dia ingin sempurna menjadi manusia yang sehat, makan yang halal. Maka kalau banyak jumpa manusia yang aneh-aneh perangainya, berarti makan dia tidak halal. Kalau orang Islam makan halal aja cukup nggak? Cukup, tapi jangan ngeluh kalau banyak sakitnya. Bagaimana mungkin kita mampu mengamalkan amalan itu kalau kita tidak merindui waktu sholat itu? Bukankah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sholat itu menjadi barometer seorang muslim? Bukankah amalan yang pertama dihisab adalah sholatnya? Itu bukan hanya berlaku di akhirat saja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita di dunia pun, ketika sholat itu kita rindui, maka apapun yang kita inginkan selama ini menjadi orang baik, Allah akan tolong, Allah akan bantu. Mau sholat khusyuk, perbanyak sholat sunnahnya. Sholat sunnah belum khusyuk juga, perbanyak lagi sholat sunnahnya. Dalam sholat itu kita disuruh berdoa, minta khusyuk. Kemudian setelah banyak dari kita sudah mengamalkan sholat sunnah, tak ada yang tinggal, kenapa kita masih sakit? Kalimat yang kedua tadi, perbaiki gerakan sholatmu, maka Allah akan sehatkan jasad. Berapa banyak dari kita yang salat hanya sebagai formalitas, angkat tangan hanya sebagai cuman takbir biasa, tidak mengerti, tidak memahami kenapa Allah suruh angkat takbirnya. Bahkan orang kafir itu mencari gerakan biar dia sehat yang setara dengan sholat, yang kita kenal dengan senam yoga. Senam yoga 100% gerakannya sama dengan sholat. Bisa dicari di googling, dilihat. Senam yoga sama dengan sholat gerakannya. Untuk apa? Mencari sehat. Mencari sehat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita takbirnya benar, ngangkat tangannya itu benar, kata Imam Ibnul Haytham di dalam kitabnya, hendaknya seseorang itu ketika bertakbir sama persis dengan orang yang sedang menarik busur panah. Maknanya apa? Yang mengangkat bukan hanya lengan, tetapi bahu belikat itu ikut merapat, bertaut di belakangnya. Allahu Akbar. Bukankah kita sama-sama tahu, bagi yang suka nge-gym, olahraga, atau pernah tahu orang-orang yang fitness itu ngangkat beban itu boleh sembarangan nggak posisinya? Kalau sembarangan apa yang terjadi? Cedera. Sholat pun sama. Sembarangan gerakannya, tak heran dari muda sampai tua sholat akhirnya duduk kalau nggak pakai kursi. Sehari 17 rakaat minimal yang wajibnya, belum yang sunnahnya, tapi masih kena saraf, kejepit, masih kena vertigo, masih sakit jantungnya, masih sesak nafasnya.
Yang salah itu gerakannya. Kenapa sholat nggak bisa memberikan manfaat? Sedangkan orang kafir untuk mendapatkan ketenangan jiwa, itu dia melakukan meditasi senam yoga. Kita sudah diberikan, dan kita nikmati itu. Ternyata yang salah bukan sholatnya, yang salah adalah kita yang belum menyempurnakan belajarnya. Sebatas kita memahami maknanya, tapi gerakannya belum kita hayati. Yang diisi itu bukan hanya sekedar yang di atas pemahaman, tetapi hati juga harus diisi, supaya sholat tadi menjadi jiwa kita. Bukankah Imam Bukhari ketika hendak menulis hadis itu dia sholat dulu sunnah? Bukankah ketika kita ada keinginan Rasul berikan salah satu sholat sunnahnya, yaitu sholat sunnah hajat? Bukankah ketika kita masuk ke masjid ada namanya sholat tahiyatul masjid? Sholat bukan hal yang ringan. Sholat adalah sesuatu mutiara yang lama hilang bagi kaum muslimin. Bapak ingin sholat, ingin badannya sehat, ingin hatinya tenang, perbaiki gerakan sholat. Yang pertama dari berdiri. Berdiri kokoh. Yang pertama dalam sholat itu yang harus diperbaiki adalah berdirinya, tegak. Tegak atau berdiri ini adalah posisi kaki. Posisi kaki tidak boleh lebih kecil atau lebih besar daripada bahu. Apa efeknya? Ketika dia lebih kecil daripada bahu, pinggang, tulang dia tidak akan lurus. Beban lama kita menopang beban terlalu lama, ya nggak heran kalau setelah itu kita bakal jadi namanya ada sumbatan. Nggak heran kalau setelah itu jadinya saraf kejepit. Bukankah ada namanya metode PTB, pembetulan tulang belakang? Bayar enggak itu? Bayar. Perlu orang lain enggak? Perlu. Kalaupun gratis, perlu orang lain enggak untuk membetulkan tulang belakang? Perlu. Tapi ini Allah berikan yang tak perlu tolongan orang lain. Cuman Allah langsung nolong dengan cara berdiri. Jangan kecil. Kemudian jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar ini, bapak-bapak, ini bapak-bapak semua ya. Ada ibu-ibunya juga? Oh, di belakang. Buat bapak-bapak, kalau yang berdirinya terlalu lebar, vitalitasnya akan lemah. Vitalitasnya akan lemah. Itu satu. Yang kedua, ketika tulang belakang, ketika kakinya lebih lebar, ketika sholat ini, membuat tulang itu lebih cepat keropos, kering, di persiniannya itu kering. Tapi ketika berdirinya ideal, sesuai dengan lebar bahu, yang lurus bukan bagian dalam tapi bagian luar, dan berat badan bukan di luar tapi bagian dalam berat badannya. Posisinya adalah posisi yang nyaman. Dan di semua karate, di semua ilmu silat, berdirinya harus seperti ini. Posisi paling kuat, kuda-kuda paling kuat. Salat melengkapi semuanya. Senam sempurna dalam dunia, di dunia ini adalah salat. Sempurnakan salat, sempurnakan gerakan salat, Allah sempurnakan kesehatan kita. Dari berdiri. Mulai sekarang, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pastikan berdirinya diperbaiki. Pastikan berdirinya diperbaiki. Terus kalau kita udah tahu ilmunya, bukan masalah kita udah terbiasa ya. Kita udah tahu ilmunya tapi malas. Ada rasa ogah, sama aja kok. Yang penting diterima dalam fikih. Betul, diterima dalam fikih. Gugur wajibnya betul. Dapat pahala dapat. Tapi ingat, orang yang nggak tahu beda dengan yang sudah tahu. Di dalam Al-Quran disebutkan orang munafik itu tidak akan berdiri kecuali berdiri sholat dengan malas. Salah satu cara ciri malas adalah dia belum belajar, dia nggak tahu. Ketika dia sudah belajar tapi dia belum tahu, itu nggak jadi masalah. Tapi ketika dia sudah belajar, dia tahu, dia nggak memperbaiki, inilah yang munafik. Maka nanti kita akan dipertanyakan, sholat itu buat siapa manfaatnya Bapak Ibu? Buat siapa?
buat kita sendiri. Tapi yang merasakan buah sholat itu bukan kita. Yang merasakan buah sholat itu siapa? Saudara kita, keluarga kita. Inna salata tanha 'anil fahsya. Fahsya itu dalam jiwa kita. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu cenderung menyuruh ke perbuatan yang buruk. Bisu, su'un, su. Ini buruk, perbuatan buruk. Tapi kalau dilekatkan di sini depannya ini huruf ba, nih karakter bawaan sifat kita yang buruk itu akan terus berulang berbuat dosa. Itu kenapa kalau kita sudah tobat besok masih ngulang lagi, maka timbullah namanya tobat sambal. Hari ini kapok, besok buat lagi. Karena dalam sholatnya belum ada jujur. Illa marahimah rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati. Bagaimana nafsunya dirahmati? Perbaiki sholatnya semampu kita. Bukan berarti ketika orang yang sudah Allah ambil sedikit kesehatannya, kakinya gak bisa lagi lurus, jangan dipaksain. Itu udah beda. Ketika Allah sudah ambil sedikit kesehatannya di tulang belakangnya, udah gak bisa lagi tegap, jangan dipaksain. Yang Allah masih berikan kesehatannya, masih lengkap, masih sempurna, usahakan, niatkan dari sekarang perbaiki itu. Ketika berdiri gak lagi serampangan atau asal-asalan. Begitu datang tegak, kakinya kanan kiri langsung sholat. Tidak. Kalau seperti ini jangan pernah harap hati kita terbaiki. Itu hanya sebagai mendapat pahala, menggugurkan dosa, menggugurkan kewajiban. Tapi kalau mau diperbaiki Allah hati kita, ketika menghadap kepada Allah, illa man atallaha biqalbin salim, perbaiki sholatnya. Dari mana? Dari gerakannya. Sungguh serius. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa menit lagi masuk azan? 10. Kemudian yang kedua, setelah berdiri sudah tuntas, takbir. Takbir di dalam ilmu kesehatannya tak boleh terlalu rapat seperti ini, tak boleh terlalu lebar, tapi sedang. Kenapa sedang? Kalau kita jelaskan secara rinci tentang ilmu syarafnya nanti lama. Semua menghadap ke kiblat. Kaki sudah menghadap ke kiblat semuanya. Sekarang tangannya menghadap ke kiblat. Boleh di sini, boleh di samping, boleh di sini. Tak ada yang salah. Yang salah di mana? Yang salah seperti ini. Atau seperti ini. Nah, senam yoga itu ketika takbirnya itu seperti ini. Itu senam yoga. Iya, seperti ini. Semua ke atas. Ketika sujud pun sama. Nanti kepalanya sujud tapi tangannya seperti ini ke atas. Itu senam yoga. Ketika takbir, Allahu Akbar, itu yang gerak adalah bahunya, ditekan dalam belakang, dalam melekatnya ke belakang. Yang mampu sampai sini bagus, tapi ketika jamaah usahakan yang ini aja. Karena nanti gak jadi jamaah, nanti gelut jadinya. Ribut nanti kalau kayak gini. Nggak terima sikut balik katanya. Jadi kelahi nanti. Jadi begitu takbir itu jangan ditahan nafasnya. Jangan ditahan nafasnya ketika takbir, tapi sambil angkat, sambil Allahu Akbar, sambil ambil nafas. Allahu Akbar. Itu nyamannya luar biasa. Tangannya di mana? Boleh di atas perut, boleh di tengah-tengah, boleh di dada sini. Yang penting tangan kiri di bawah, tangan kanan, jangan dibalik. Jangan yang muter-muter lagi ya. Nggak ada, orang nggak sopan tangan kiri duluan gitu baru diputarnya. Nah itu nggak ada. Atau nanti setelah takbir Allahu Akbar letaknya di belakang. Nah itu salah juga. Tapi setelah Allahu Akbar itu lakukan seperti apa yang mazhab diamalkan. Ketika membahas tentang gerakan sholat untuk kesehatan, kita berlepas dari perdebatan mazhab. Mau yang pakai Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, silakan amalkan. Perbedaan itu bukan yang salah, tapi bagaimana Allah memberikan kemudahan itu.
Lakukan tanpa harus menyalahkan orang lain, lakukan tanpa harus merasa paling benar. Insya Allah Allah berikan faedah ketika takbir. Allahu Akbar. Ini baru sampai di takbir. Masih ada ruku, masih ada i'tidal, masih ada turun ke sujud, masih ada sujudnya, masih ada duduk di antara dua sujud, masih ada tahiyat akhir. Kapan kita bahas? Tidak cukup kalau malam ini. Berapa menit lagi? 7. Kalau masih ada waktu, saya minta bantuan yang muda satu orang, bisa? Yang muda, yang pakai celana, yang masih muda, yang pakai celana ada? Boleh, silakan Pak. Mohon izin. Terlalu muda. Ini yang muda ini namanya pemuda senior. Masya Allah. Barakallahu fikum. Silakan Bapak menghadap ke sana. Posisi sholatnya yang tadi kakinya dilurusin. Mohon maaf, yang lurus bukan yang dalam tapi yang luar. Nah, bagian yang luar. Sudah, sekarang takbir. Allahu Akbar. Nah, ininya dirasakan, bagian belikatnya dirasakan. Sudah? Sudah. Jarinya ini lurus, ngadep ke depan. Kenapa sih kok harus lurus ke depan? Kenapa nggak boleh miring? Kenapa nggak boleh seperti ini? Kalau untuk ilmu kesehatannya, tangan kita dalam surat Yasin itu disebutkan ketika mulut dikunci, maka yang akan berbicara adalah kaki dan tangan. Itu berlaku juga untuk di dunia. Bukankah kita sama-sama tahu kalau di tangan ini bisa dilihat orang sakit dan orang sehatnya? Kalau yang banyak bintik-bintik putihnya itu banyak angin di dalam tubuhnya. Kalau dia merah semuanya, kolesterolnya tinggi. Kalau dia cuma di ujung-ujungnya aja nih yang merah, lebih merah daripada yang di sini ya, gula darahnya tinggi. Terus kalau warnanya ungu apa? Ada nggak? Ada. Nah, itu sakit jantung. Kalau warnanya ungu. Tandanya apa kalau sakit jantung itu? Jari telunjuknya bengkok duluan, masuknya ke dalam, bengkoknya ke dalam gini. Itu dari tangan. Maka ketika syaraf yang ada di tangan ini bisa diterapi dengan wudhu, bisa diterapi dengan refleksi, maka pasti bisa diterapi dengan sholat. Caranya jangan bengkok, tapi lu hadapkan semua ke kiblat. Takbir. Allahu Akbar. Letak tangannya. Kemudian ruku. Kalau ruku bagusnya ngadepnya ke sana biar kelihatan. Nah, ngadep ke sana. Takbir dulu. Allahu Akbar. Kemudian ruku. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini ruku yang sempurna. Condongnya nggak ke belakang, tapi condongnya agak ke depan. Apa fungsinya? Yang pertama kali fungsinya bukan untuk ini dulu, tapi untuk betis. Supaya apa? Supaya jantung kita sehat. Salah satu olahraga yang dianjurkan itu adalah lari dan jalan. Yang ketika lari dan jalan paling banyak bekerjanya otot mana? Otot betis. Ini sudah pas, sudah betul. Kepalanya juga betul, karena tidak terlalu mendongak ataupun nunduk ke bawah, tapi dalam keadaan di antara keduanya. Kalau ini dilakukan, sanggup 1 jam? Belum coba. Belum sanggup, belum pernah nyoba ya. Coba nanti lama-lamain berapa lamanya ya. Dicoba nanti sholat sunnah sendiri, dicoba berapa lama dia sanggup untuk ruku. Keterangannya di dalam ketika saya diajari, saya pertama kali dapat belajar ilmu ini itu ketika saya belajar patah tulang. Saya kursus 1 bulan full teori praktek tentang patah tulang. Maka saya dikasih tahu cara paling ampuh untuk memperbaiki skoliosis yang tulang belakang bengkok, pneumonia, masalah paru-paru dan masalah jantung. Itu paling mudah adalah dengan sholat. Tapi syaratnya sholat harus betul. Maka di situ saya diajarin. Kaki fungsinya sebagai pasak. Pasak itu apa? Sebagai pancang, tiang. Tangan sebagai dongkrak, pendorong. Yang ditarik apa? Tulang tengah. Mulai dari leher sampai ke
pinggul itu yang ditarik, direnggangkan. Ototnya yang mulai kendor, mulai bermasalah, banyak semuanya direnggangkan. Tanpa diberi beban perut, tanpa diberi beban jantung dan paru-paru, semua nempel ke bagian depan, bagian ini kosong. Kembali seperti fitrahnya. Maka di sini ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, masya Allah. Ketika i'tidal, fa'alaikum bituma'ninah. Hendaklah kalian dengan tumakninah. Apa fungsi tumakninah? Ketika habis i'tidal tadi, jangan buru-buru langsung sujud, tapi nikmati dulu, memberikan ruang sendi antara tulang tadi kembali ke posisinya sempurna, memberikan otot tadi kepada posisinya di awal. Sebenarnya mudah, nggak ribet ilmu sholat itu untuk memperbaiki gerakan sholat. Tetapi karena kita menganggap sepele, makanya jadi nggak tahu. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Silakan dilanjutkan azan. Nanti bagi yang mau konsultasi untuk gerakan sholatnya boleh. Terus lanjutannya kapan? Kapan saya kesini lagi? Diundang lagi. Masya Allah. Saya tinggalnya di mana? Saya tinggal di Payakumbuh, Sumatera Barat. Masya Allah. Insya Allah sebulan sekali saya ada safari dakwah sampai ke Jawa Tengah. Itu dalam rangka SAR juga, sehat ala Rasulullah. Kita ingin menyadarkan umat Islam sudah punya satu gerakan yang gak akan bisa diracuni dari manapun, yaitu sholat. Maka dari sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.